wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat panjang umur serta nikmat bersama Al-Qur'an. Lima nikmat ini sangat besar bagi kita ya, Bapak Ibu. Tinggal lihat bandingkan dengan teman-teman kita yang lain. Dia sehat, tapi tidak tertarik dengan Quran. Ada juga yang tertarik dengan Quran, tapi lagi sakit-sakitan. Ada juga beragama Islam malah nggak kena sama sekali. Ya. Jadi alhamdulillah kita Allah berikan nikmat yang sangat banyak sekali. Yang mana nikmat-nikmat ini akan kita bawa nanti menghadap Allah. Kita tanggungjawabkan semuanya nanti. Tidak ada satu nikmat pun yang tidak dipertanggungjawabkan. Ya, dan selalu kita bersyukur supaya Allah menambah nikmat-nikmat ini kepada kita. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Anfal baru saja kita lewatkan dengan penampilan Pak Jaya yang terakhir tadi di Q2 untuk kelas Fatonah ya. Berikutnya kita akan siap-siap dengan tugas Fatonah. Selesai tugas satu, kita tidak bisa berpangku tangan, tapi kerjakanlah tugas yang lain ya. Jadi itu mungkin ada di Al-Quran itu Bu ya, di surat sebentar ya. Surat Juz Surat Juz 30. Juz 30 ya. Wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Alam nasrah laka sadrak ya. Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadrak ya. Ya terakhir inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai tugas satu, kerjakan yang lain. Jadi selesai kita dari surat Al-Anfal kita pindah ke At-Taubah. Nah, mungkin sudah dibagi oleh Pak Master ya, siapa yang bertugas di surat At-Taubah. Untuk teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi membacakan surat Al-Anfal, saya atas nama pribadi dan atas nama Al-Sani mengucapkan banyak atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah balas dengan berlipat ganda. Dan Bapak Ibu percayalah bahwa ayat yang kita bahas, walaupun sekarang mungkin kita belum bisa merasakan maksimum hasilnya, tapi percayalah Bapak Ibu, pada saat kita Allah panggil nanti, disitulah baru terasa. Sebelum malaikat menanya kita, siapa Tuhan engkau, Marabbuka, Manabiuka, Maimamuka. Nah, saat itulah apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita tulis sekarang itu akan membantu kita nanti. Nah, itu harapan kita. Mungkin di kelas kita bisa keteteran, mungkin di kelas kita bisa berdebat, ini benar ini, sepanjang niatnya semuanya adalah mencari kebenaran, itu tidak ada masalah. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah. Jangankan kita, ulama besar pun tetap mengatakan, dia mengatakan siapa, mungkin yang terkenal itu Imam Syafi'i. Apabila sebelakang nanti apa yang ucap salah, maka jangan pakai. Atau dia bilang kemarin A, 3 hari lagi dia menemukan hal yang baru B, dia akan meralat. Yang kemarin salah, sekarang yang benar. Jadi kita, lagi Bapak Ibu dalam Al-Quran, kita bukan ahlinya, sekali saya juga bukan ahlinya, kalau ada perbedaan-perbedaan nanti, yang saya lihat perbedaan-perbedaan itu hanya dalam kata benda ya. Benda polatornya apa yang ada huruf sianya. Kalau tidak ada huruf sia, rasanya enggak. Kalau kata kerja, rasa-rasanya nggak ada perbedaan. Paling nanti mana yang lebih tepat ya. Secara sinonim mungkin sama. Nah, kalau kata benda yang ada huruf sia itu pun di belakang. Kalau di depan, di tengah rasanya nggak beda ya. Di belakang itu mungkin juga perbedaan. Nah, itu pesan saya kepada Bapak Ibu, kalau perbedaan ada, nggak usah terlalu dipertentangkan. Ya. Kembalikan kepada Pak Master, atau kembalikan ke saya nanti. Oh, kita pilih ini, udah. Apakah itu benar? Belum tentu, Bu. Belum tentu benar. Yang saya tetapkan sekarang, misalnya, kata ini, polanya ini, belum tentu benar, Bu. Tetapi yang jelas, kita tidak ada niat, menyalahkan Al-Quran. Beda kalau tetangga kita, agama tetangga, betul-betul mencari kelemahan Al-Quran.
Kalau kita buka ayat apa saja, kita dari kemana. Misalnya, wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Dipotong, wama khalaqtu, stop di situ. Dan tidaklah aku menciptakan. Nah, Tuhanmu kan tidak menciptakan katanya. Atau, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Nah, orang salat kan celaka katanya. Nah, itu kalau diperdebatkan. Tapi kita tidak pernah memperdebatkan. Kalau ada Quran yang tertulis, kita yang salah, maka kita menyesuaikan dengan Al-Quran. Logikanya gimana? Pada saat kita pakai peci, masuk peci ke kepala kita, kalau pecinya sempit, Bu, jangan kepala yang dipotong. Pak Herman itu pakai peci ya, sempit pecinya. Aduh, ini kepala saya kegedean ini ya. Saya pangkas sedikit kepala saya potong kepala saya. Begitu udah berdarah, pasang peci lagi. Oh, muat alhamdulillah. Nggak begitu. Kalau peci dengan kepala sempit, yang diganti pecinya. Kepala tetap benar. Jadi, Al-Quran tetap benar. Tidak ada yang bisa membantah. Kalau kita yang salah, atau mungkin pemahaman kita yang masih terbatas. Terutama nanti di juz amma yang masuk kata-kata metafors, masuk kata-kata sastra. Saya mungkin bertanya sebagai ke Pak Elman dulu nih, Pak Elman. Nah, buka mic-nya Pak Elman. Yo ya. Nah, saya Pak Elman ngomong sama saya. Kemudian setelah ngomong banyak, saya langsung tunjuk saya pegang, taruh di hidung. Aduh, kok tunjuk saya nggak bau? Nah, apa artinya itu Pak Elman? Nggak percaya. Apa artinya Pak Elman? Artinya apa itu? Ngejek. Oh, tujuan dia tidak percaya artinya. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai artinya gue nggak percaya? Padahal Pak Rizal cuma pegang tunjuk. Kenapa kok artinya sampai tidak percaya? Karena itulah metafors itu. Atau Bu Noveri udah banyak ngomong, lalu kata, ini contoh aja, Bu Aswida bilang, jangan mengapi dengkuni Bu Noveri. Nah, apa artinya itu Bu Aswida? Jangan mengapi dengkuni. Apa artinya Bu Aswida? Ya, sudah lah mau dirantau nggak tahu. Belum Oh, oke, kalau gitu saya kayak Bu Emi Amran. Bu Emi Amran, Bu Noveri ngomong A, ngomong B, ngomong C. Ini contoh aja ya. Lalu Bu Emi Amran bilang, Bu Noveri, jangan mengapi dengkuni aja Bu Noveri. Nah, apa arti itu Bu Emi Amran? Bukan mic-nya. Bukan. Waduh, saya istilah itu kurang juga mengerti Pak Buya. Mengapi Oke, kalau gitu saya ke Bu Sastra Ermita. Apa artinya Sastra, jangan betul, mengapi betul. dengkuni? Mungkin begini Bu ya. Jangan banyak kecek jo orang Ah. Jawa tuh mah. Oh. Jangan banyak. Nah, gitu. Nah, itu, tapi kan dibilang jangan mengapi dengkuni. Apa hubungannya dengan banyak kecek? Tapi itulah bahasa metafors, Bapak Ibu ya. Nah, itu kadang-kadang ada kata dalam Quran yang bahasanya seperti itu. Lalu kita berdebat panjang ya. Udah, gitu ya. Ibu saya dulu pada saat saya kecil-kecil, Bapak Ibu ya, banyak pakai bahasa itu. Saya minta duit, Bu, jajan Bu, beli ini beli itu. Apa jawabannya? Nak, jangan minta sisik ke limbe, nak. Loh saya kan nggak minta sisik ke limbe, tapi dia menjawab, jangan minta sisik ke limbe, nak. Nah, apa artinya itu, Bu Emil? Jangan minta sisik ke limbe, siapa yang tahu itu artinya? Bu Yenita Daniel, apa artinya tuh? Jangan minta sisik ke limbe. Apa itu artinya? Ustaz. Ibu Ah, Ibu Esnidar yang tahu tuh Ibu Esnidar. apa artinya Bu Yenita? Jangan minta sisik ke limbe. Dan minta Sisik ke limbe. siap kali ayo tak ngerti ya Ustaz loh. Oh lah, Siapa yang tahu? kita juga kampung Pak Ustadz. Bu Yasnidar, coba Bu Yasnidar. Apa artinya? Jangan minta sisik ke limbe. Silakan Bu Yasnidar, apa itu artinya? Kami belum buka. Jangan minta yang tidak ada ke orang tuh. Salah alamat. Minta Pasan apa yang gitu. tak ada pada Ah. ibu. Jangan minta tanduk ke kudo. Kuda nggak pakai tanduk, Pak. Jadi jangan minta tanduk ke kudo. Jadi ibu saya mengatakan, ambo ndak ibu ang ndak papiti tuh. Itu artinya itu. Bu, minta piti ibu pergi jalan-jalan ke Priaman tuh SD tuh. Ya. Dan minta sisik limbe, artinya ibu nak bapiti tuh. Tapi dia nggak mau mengatakan aku nak bapiti, tapi mengatakan jangan minta. Dengan kiasan. Orang-orang tua kita dulu halus bahasanya, Bu. Iya, Nah, pukullah bayang-bayang sepanjang badan. Nah, Iya. pukullah bayang-bayang sepanjang badan. Iya. Artinya, janganlah berlebih-lebihan. Sesuaikan.
Pada saat kata-kata ini muncul dalam Al-Quran, nah, kita nanti kembali ke, oh ini bahasa metafors ini. Kalau yang sekarang yang terkini sekarang misalnya, saya mengatakan, hati-hati Pak Iman nanti dinepalkan. Nah, apa artinya itu? Nanti dinepalkan. Berkembang sekarang. Nanti dinepalkan, artinya apa? Diprotes. Nah, apa arti Pak Hasan Takwim? Artinya nanti dinepalkan. Dato. Lebih agak seram itu Buya. Nah, Artinya jadi, diprotes dan juga agak diperlakukan dengan secara tidak baik seperti kejadian di Nepal itu gitu ya. Jadi berkembanglah bahasa-bahasa baru. Nah, jadi atau jangan hanya kita dimunirkan. Dulu ada berlaku dimunirkan. Nah, jadi ada bahasa-bahasa nanti yang nah, kalau bahasa-bahasa seperti itu kita nanti mungkin pertama kalau saya ditanya, saya nggak bisa jawab, saya tanya Dede, ini apa Dede? Jadi kadang-kadang dia nggak tahu juga Bapak Ibu. Dia tanya pula gurunya lagi yang profesor di Al-Azhar Kairo itu. Kadang gurunya juga nggak tahu, Bu. Jadi nggak semua kita tahu dalam Al-Quran ini. Namun secara gramatikal kita bisa bahas, tapi arti di kamus Yunus nggak ada nih. Di kamus Munawir juga nggak ada. Ini kemana kita mencari? Ke Depak ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal seperti itu umumnya itu terjadi di Kata Benda. Kenapa seperti itu? Pertama penyebabnya terbatasnya kosakata dalam bahasa Indonesia. Ya terbatas. Bapak Ibu bayangkan kata benda dalam Al-Quran itu unlimited. Tanpa batas pola-polanya. Sementara bahasa Indonesia, pola kata benda dalam bahasa Indonesia apa? Pe-an, ke-an. Misalnya pergi, kepergian. Nah, apa lagi? Berapa banyak kata benda dalam bahasa Indonesia? Paling 2-3, satu kata kerja. Dan satu kata saya ambil satu kata, kita ambil fa'ala paling banyak. Kita ambil bahasa Indonesia dulu, makan. Bapak Ibu buat kata makan, kata kerjanya, kata bendanya, apa aja buat, coba dari makan. Makan, pemakan, termakan, makanan. Itu paling banyak 7. Paling banyak 7. Oke Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu nanti ke depan dalam berdiskusi. Nggak apa-apa Pak Master, sebentar Pak Master ya. Iya, ya. Pengantar. Saya ambil satu kata. Kita mungkin dari Bapak Ibu yang menunjukkan kata bahasa Indonesia, akar kata bahasa Indonesia. Saya minta kepada Bu Sri Hartati, berikan saya satu kata bahasa Indonesia. Akar kata dasar bahasa Indonesia. Ibu silakan pilih apa aja. Minum. Oke, minum. Oke, Bu. Ya. Ibu buat kata benda dari kata minum. Berapa buat? Minuman. Tuh. Bu, semua kata kerja, kata benda, minuman. Apa lagi? Meminum. Apa? Meminum. Meminum mungkin minum sama. Meminumkan lah ya. Minumkan ya. Meminumkan. Apa lagi? Ya. Diminum. Peminum. Oke, apa lagi? Diminum. Oke. Lagi. Diminumkan. Diminumkan. Oke. Pasif ya. Yang meminum. Oh, peminum. Iya. Apa lagi? Minumlah. Terminum. Oke. Terminum tak sengaja ya. Iya. Terminum. Ya. Oke, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Jadi 8. diminumkan ini sebenarnya sama. Ini hanya pasif. Kalau buat ditambah pasif tambah banyak. Ini diminum dan meminum. Jadi coret aja. Karena pasif itu. Minum, minuman, meminumkan, peminum, minumlah, terminum. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minumlah. Minumlah ada. Minumlah. Sedang minum, ya. Sedang minum dalam bahasa Indonesia kita nggak kenal. Ya. Pernah kenal nggak kita sedang minum? Kata kerjanya aja dulu. Iya. Belum pakai kata penghubung. Saya pernah cek hanya sebatas 7-8 paling banyak. Iya. 7-8. Ya, 7-8. Kalau kata bendanya peminum 1,
Minuman satu. Dua. Apa lagi kata bendanya? Kata bendanya aja dulu kita ambil. Minuman, peminum. Minuman yang diminum sama itu kan. Nah, karena terbatasnya vocabulary bahasa Indonesia, sementara dalam bahasa Al-Quran polanya ada fa'alun, fa'lun, fi'lun, fu'lun, fu'latun, af'alun, banyak sekali. Fa'alatun, itu beda-beda artinya semuanya. Jadi tidak tertampung dalam bahasa Indonesia. Karena keterbatasan itu, maka ada beberapa metode yang membuat jembatan. Jembatan ini kata benda yang berarti kata kerja yang berarti kata benda. Jembatan. Jadi itulah historisnya karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia. Apa dampaknya Bapak Ibu? Coba lihat. Orang-orang tua kita dahulu sangat arif. Dia kalau berbeda diambil aja langsung bahasa Al-Quran itu ke dalam bahasa Indonesia. Coba contohnya, kursi itu diambil utuh dalam bahasa Al-Quran. Majelis, hadir. Banyak yang bahasa Al-Quran yang diambil ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Indonesianya nggak ada. Nggak ada bahasa Indonesianya, Bapak Ibu. Nah, jadi diambillah bahasa-bahasa. Coba Bapak, saya pernah memberikan sebuah tantangan kepada orang-orang yang dulu, sekarang nggak lagi, yang menghujat Al-Quran. Coba kamu buat satu halaman karangan bebas. Kita hitung berapa bahasa Al-Quran yang masuk di sana. Banyak sekali. Murid itu Bapak Ibu bahasa Al-Quran itu. Arada kan, muridun, murid. Orang yang menginginkan ilmu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu banyak sekali Al-Quran yang kita ambil ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi nanti Bapak Ibu pertama kata benda, apa artinya kata benda ini ya, nggak ketemu ya. Karena terbatasnya dalam kosakata bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu itu aja pengantar saya. Semoga nanti dalam mendiskusikan kita nggak terakhir ditutup dengan wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang tahu. Dan kalau tidak, balik ke Pak A, B, pasti mereka, Pak pasti kalau ragu tanya saya ragu tanya Dede yang di Mesir S3, Dede ragu tanya Profesor di Al-Azhar Kairo, kalau ragu profesornya B katanya. Dede tanya ke Profesor Dede, Profesor juga bilang nanti dulu ya, saya bisa ragu nih. Bayangkan Bapak, masa kita langsung mengatakan, oh ini bisa begini nih. Profesor aja dari yang bahasa Indonesia, bahasa Arab ya. Nah itu, jadi itu pesan saya kepada Bapak Ibu ya, dalam diskusi kalau ada hal-hal yang kita ragu, kita nanti kembalikan aja ke saya. Kalau ragu terus nggak berani nanya, nggak berani jawab, saya bilang sama Dede dulu. Tapi kalau misalnya ini kayaknya ini itu mungkin bisa tanpa merubah konteks, nggak masalah. Tapi kalau sudah berubah konteks jadinya nanti kita perlu diskusikan lagi. Itu aja dari pengantar saya. Semoga kita tetap istiqamah bersama Al-Quran. Kalau kita niat kita ikhlas, salah mau benar dapat pahala satu, salah pahala bukan salah ya, artinya kita sulit dan memahami itu dapat pahala dua. Pahala belajar sama pahala sulit memahami. Sulit itu bukan sulit memahami, tapi sulit dengan waktu, payah ngatur waktu nih. Bunuh Ferry pada saat belajar jam 8, ternyata ada undangan kenduri jam 8 ini. Tapi jadi milih atau Bapak Ibu matanya kamu sudah amat, tapi tetap belajar dengan memakai kaca pembesar. Saya Bapak Ibu nih, ini kalau lihat kamu saya tuh dekat tuh harus pakai kacamata, nggak bisa enggak. Ya, jadi jadi Bapak Ibu dalam Al-Quran ini dapat ada pahalanya nih Bu. Pada saat kita belajar ada kendala itu dihitung satu pahala. Jangan Bu bilang wah, kedua tangan ini, tangan sakit. Sama jengkol ya. Dapat pahala juga karena menahan sakit. Allah itu tidak pernah mengasih kita makan siang gratis, semua ada pahalanya. Bu Emi Amran duduk lama nggak bisa, harus sedikit duduk berdiri. Nah duduk lama itu dapat pahala. Yang lain duduk mungkin nggak dapat pahala, tapi karena kita kesulitan duduk dapat pahala Bapak Ibu ya. Nah jadi itulah untung kita dalam belajar Al-Quran. Itu jadi saya, dan sekarang kita yang gelar pertama tampil siapa Pak Master?
Pak Ahsan ya. Oh, ayat. Ayat 8. Oke. Jadi pagi ini kita latihan. Pak Yayan nggak ada tadi ya? Dia ada Saya mam. lagi sakit Bang, dari Ah, Patang. ini Bu Ani Suswanti sudah namping kita ya. Bu Ani Suswanti saya sapa dulu. Bu Ani, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, nanti kalau ada apa-apa nanti bisa Bu Ani bantu Pak Master ya. Ya Bu Ani, Insya Allah, Ustaz. ya Pak Master. Iya, ya. Oke, Bu Ani ini saya kenalkan ke bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kenal pertama sebelum kenal dengan semua orang, saya kenal Bu Ani. Bu Ani ini generasinya Bu PP. Waktu itu masih bersifat kita berdebat ya Bu Ani ya dengan orang-orang di luar Islam. Bagaimana gramatikal, ditanya kenapa begini, kenapa begitu, kita jelasin kepada orang-orang di luar Islam tentang. Tapi setelah itu kena terlalu banyak debat-debat dan jadi bayangkan Bapak Ibu, Ibu ini masuk ke sini di main room tuh enak, Bu. Dulu pada saat waktu kami sama Bu Ani di sana, begitu masuk main room, berdebat, Pak. Yesus Islam apa bukan? Alkitab, kitab suci apa bukan? Gitu Bu Ani, ya. Masih ingat Bu Ani? Al-Quran itu asli apa bukan? Itu ya, itu dulu pengalamannya ya. Nah, saat itulah saya kenal Bu Ani ini ya. Jadi beliau udah termasuk senior di sini. Mungkin dulu Ibu Ani ya, belajarnya dulu nggak selengkap sekarang Bu Ani ya. Ya masih sederhana, Ustaz, poin-poinnya aja. Ibarat dulu kita masih bayi Bapak Ibu ya. Jadi saya mengambil pelajaran di situ dulu. Kalaulah kita lengkap dulu baru jalan, mungkin saya nggak kenal dengan Bapak Ibu semuanya. Nggak kenal. Kenapa? Kalau saya lengkap dulu. Saya selesai belajar perjalanan Al-Quran, ternyata kita lengkapnya setelah kita meninggal Bapak Ibu. Kita nggak mungkin paham semuanya Al-Quran ini kecuali meninggal dulu. Tanya sama Allah. Ya Allah, aku baca Alif Lam Mim ya Allah. Aku nggak tahu. Penasaran ya Allah. Apa sih arti Alif Lam Mim? Ya Allah, aku penasaran ya Allah. Arti Alif Lam Ra itu apa ya Allah? Saat kita bertanya nanti. Man arada yatakalama ma'allahi falyakrikun. Barang siapa pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Mana satu lagi tadi Apa ya? yang tahu di sini artinya Alif Lam Ra? Ada tahu arti Alif Lam Ra? Tapi Nggak hijau ada yang ada tahu. satu lagi. Nggak ada yang tahu ya? Jadi satu aja. Arti Alif Lam Mim nggak ada yang tahu. Arti Toha nggak ada yang tahu. Kita tanya sama Allah nanti. Jadi kan mungkin kita paham Al-Quran semuanya. Jadi kalau kita paham semua Quran, nanti mungkin ada bagian-bagian yang kita nggak tahu, nanyanya sama Allah di surga. Apa maksud kata istawa itu ya Allah? Nggak ada arti kata istawa. Kamus tidak cukup menerjemahkan kata istawa. Yang ada beling bertakhta, tapi seperti apa takhta kita nggak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ada kalanya kita berargumen sama Allah karena kita mencintai Quran. Insya Allah, Allah berikan waktu kita nanti beraudiens sama Allah bertanya tentang Al-Quran ini. Ya Allah, saya belum tahu arti wal yatalataf itu apa maksudnya ya Allah. Kami belum tahu ya Allah arti aulia itu apa yang sebenarnya ya Allah. Yang kami tahu cuma penolong. Seperti apa penolong itu ya Allah. Insya Allah nanti kita ada waktu. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada berisik ya, apa namanya ini, potong rumput, mesin potong rumput. Jadi saya kembalikan kepada Pak Master untuk memulai latihan untuk Pak Hasan Takwin ya Pak Master. Iya, ya. Oke, silakan Pak Master. Mungkin saya sementara untuk kali ini agak malor ngidul dulu ya. Silakan Pak Master. Iya, ya, makasih Pak ya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa mulai lagi untuk untuk surat selanjutnya, surat Taubah yang Bapak Ibu telah pilih. Yang pertama adalah Pak Ahsan ayat 8. Pak Ahsan siap? Insyaallah Pak Master. Terdengar bunyi potong rumput Pak Emi? Pak Master? Enggak Enggak, dengar. ya. Enggak. Oh, saya berisik sekali nih. Berarti Iya. Enggak belakang masuk dari deh. depan tuh bunyinya. Enggak masuk ke situ. Pak Ahsan sudah bikin PPT Pak Ahsan? Dibantu Bu Noveri Pak Master. Oh, Bu Neferi. Oh ya. Iya. Ah, ya. Silakan Bu Neferi tampilkan ayatnya. Ya, siap. Ini walaupun nggak sebagus Pak J, ini karena Pak J sibuk, saya copy paste banyaknya nih Ibu ya. Nah, dan mungkin saya juga masalah dengan tangan, tapi insya Allah lah. Karena tangan ini mau ngetik nih Pak J. Bismillah.
Kalau bisa buka kamera semua ya, Bapak Ibu biar kelihatan ya. Ya baik, Buya, Pak Master, Ya, Pak Pak Ketua, Ustadz. Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mencoba untuk pertama kali mengurai secara gramatikal Al-Quran surat At-Taubah ayat 8. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengkoreksinya lagi sehingga lebih kepada kebaikan dan kesempurnaannya. Kemudian tidak lupa dan pesan-pesannya kita kirimkan salawat salam kita terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau telah merubah zaman dari zaman jahiliyah yang tidak menentu pada peradaban seperti yang kita hadapi sekarang ini. Termasuk juga bagaimana kita mempelajari Al-Quran untuk mendalaminya dengan baik dan juga memakai teknologi yang pada dasarnya berkat perjuangan beliau lah kita sampai pada peradaban pada saat ini. Dan mudah-mudahan itu akan berkembang sehingga lebih daripada apa yang kita dapat pada saat ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita coba mengurai daripada Al-Quran atau ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Slide-nya Kaifa belum, wa Mary. Slide-nya belum. yang ke ayat Pak Ferry. Slide-nya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa wa in yasharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ya, surat At-Taubah ayat 8 ini terdiri dari 3 bagian dengan 24 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 14. Bagian kedua, penggalan 15 sampai 21. Dan bagian ketiga, penggalan 22 sampai penggalan 24. Penggalan pertama, kaifa. Penggalan kedua, wa. Penggalan ketiga, in. Penggalan keempat, yadharu. Penggalan kelima, alai. Penggalan keenam, kum. Penggalan ketujuh, yaqubu. Penggalan kesembilan, fi. Penggalan 10, kum. Penggalan 11, illan. Penggalan 12, wa. Penggalan 13, la. Penggalan 14, zimmatan. Penggalan 15, yurduna. Penggalan 16, kum. Penggalan 17, bi. Penggalan 18, afwahihim. Penggalan 19, wa. Penggalan 20, ta'ba. Penggalan 21, qulubuhum. Penggalan 22, wa. Penggalan 23, aksaruhum. Penggalan terakhir, penggalan 24, fasikun.
Baiklah Pak Ibu, kita Ya. lihat dulu penggalannya. Di sini ada 24 penggalan. Yang pertama ya Pak Master ya. Iya Bu ya. Iya. Oke, lelang dulu ya. Tolong Bapak Ibu dicek ada yang berbeda gitu. Atau udah sama semua. Kita tunjuk aja Pak Master, saya coba tunjuk dulu. Bu Yenita Daniel, cocok Bu Yenita? Alhamdulillah, betul Ustadz. Dibetulin apa dibetul-betulin? Disama-samain. Disamain. Ya, kan kita sudah belajar juga memenggal-menggal Nah, ayat. Ya, kalau yang saya buat ya sama dengan Pak Ahsan. yakin? Ya wallahu alam. Hah? Ya kan belum dikoreksi Ustadz yang ini nih. Yang kita penggal seperti ini, apakah sudah betul atau belum? Ya Ustadz. Oke. Ya Jadi menurut sama ya, kita, sebenarnya sama ya. menurut yang kita buat kita sudah betul menurut kita, kan belum tentu buat Ustadz juga barangkali. Itu ada kum, Bu. Kalau kum itu dipisah. Kalau hum kenapa nggak dipisah, Bu? Ya karena dia KBM ini Pak Master. Kalau kum itu kata ganti, karena dia Allah dan kum. Allah huruf jar ya. Terus kum kata ganti. Kalau bi afwahihim dia bermajemuk dengan him bi afwa, bi kata ganti. Bi huruf jar. Afwahihim berKBM dengan him. Itu karena dia tidak ada alif lam dan tanwin di situ. Ya, Jadi beda. Ya walau alam, betul nggak Pak Master itu jawab? Iya, ini setiap kum ini dipisah kan, setiap hum ini disambung. Nah iya, kalau kum di sini kan kata ganti juga. Cuman Yardunakum, Allah kan dengan kum yardunakum sendiri. afwahihim kan qulubuhum. Ya. Aktaruhum kan. Ya. Kalau di sini kenapa disebut KBM? Karena ada cirinya. Kalau di alaikum kan ini hanya huruf dan kata ganti. Oh iya. Ya. Mantap. Alhamdulillah ada Bu Bu Yenita. Oke. Kan belajar Pak Master. Oke. Sekarang saya ke Bu Nisdarti. Bu Nisdarti dibuka kameranya, Bu. Suaranya, Bu. Bu, mic-nya dibuka, mic. Oke. Cocok, Bu? Saya lagi barusan nulis, sudah kemarin demam jadi nggak nulis-nulis nih. Oh, gitu. Lagi baru misah-misahin saya. Jadi kira-kira cocok nggak, Bu Nisdarti? Kira-kira? Saya udah coret-coret di Al-Quran sih udah. Kira-kira? Tunggu dulu Ustaz Adina. Cocok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 saya Ustaz. Cocok? 28 ya Pak ini 28 juga. Ya saya 28. Ini 24. Beda kan? Iya. Gimana bedanya tuh, Bu? Nggak tahu di mana nih Ustaz. Bu ya, sebentar Bu ya. Bu Dinasti kelas 4 turun, masuk lagi, baru masuk lagi Bu ya. Oh, gitu ya. Nanti diapa dulu Bu Dinasti ya, diikuti aja dulu ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Baik, kalau itu memperpendek waktu, langsung aja Pak Masker. Ya. Ya silahkan langsung Pak Arsan. Pak Hasan. Ya, lanjut Bu Noveri. Ya, Quran surat atau ayat 8 ini terdapat kalimat bersyarat.
iyazharu alaikum la yaqubu fikum illa wala zimmah. In sebagai huruf syarat, yazharu alaikum sebagai kalimat syarat, la yaqubu fikum illa wala zimmah sebagai kalimat jawab syarat. Ya baik, kita langsung mengurai ayat, memenggal ayat. Penggalan pertama, kaifa, merupakan kata tanya, artinya bagaimana. Oh, huruf syarat tadi udah oke, Pak Mas ya? Kalimat bersyarat tadi udah oke ya? In, udah. Yazharu alaikum, ya, layar kabu ya, sampai di mah ya. Cocok Pak Mas ya? Iya, ya. Cocok. Ya. Oke, silakan lanjut Pak Hasan. Penggalan pertama, Mudah-mudahan dulu Pak Mas kaifa. ya, mudah-mudahan dulu ya. 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 Lanjut. Penggalan pertama, kaifa, merupakan huruf bermakna yang merupakan kata tanya, artinya bagaimana. Penggalan kedua, wa, huruf bermakna, artinya padahal. Penggalan ketiga, in, huruf bermakna sekaligus huruf syarat yang mensukunkan huruf akhir daripada KKSHD sesudahnya. Kemudian penggalan keempat, yazharuna. Yazharu, maksudnya yazharu, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yazharuna, karena diawali oleh in yang mensukunkan harakat terakhir daripada KKSHD, sehingga nun sukun menjadi hilang diganti dengan alif, jadi yazharu. Ciri kata kerja sekarang dan akan datangnya, ya di awal, waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata zohara, itu lupa kurang titik Bu Noveri. Pola, fa'ala, terdapat di Mahmud Yunus halaman 250. Artinya mereka sedang akan mengalahkan. Kemudian penggalan kelima, alai, merupakan huruf jar, artinya atas. Kemudian penggalan keenam, kum, huruf merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ketujuh, Balik ke depan lagi ya, salah nih. Penggalan ketujuh lagi ya, Ya. bagian satu kan tadi. Nah, tuh. Lanjut.
Ya, penggalan ketujuh, la, huruf bermakna, artinya tidak. Kemudian penggalan ke-8, yarkubu, kata kerja sekarang atau akan datang. Aslinya yarkubuna, karena jawab syarat dan yang diawali tadi huruf in, yang mensukukan huruf akhir daripada KKSAD, maka nun hilang diganti alif menjadi yarkubu. Ciri ya di awal, waw sukuna di akhir. Pelaku hum, akar kata raqaba, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 145, mereka sedang akan menjaga. Penggalan 9, fi, huruf jar, artinya atas. Penggalan 10, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan 11, ilan, merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek fathahtain, akar kata alala, dibaca Allah. Pola fa'ala, pola kata benda fi'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 35, artinya sumpah. Munawir, Yunus, Pak. Munawir. Ya, ada di Munawir halaman 35, artinya sumpah. Kemudian penggalan 12. Mau dibahas dulu kata Lanjut, Bu. ilan, Lanjut. lanjut aja. Nah, Ya, nanti aja dibahas. Ya. Penggalan 12, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 13, la, huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan 14, zimmatan, merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya ta marbutah dan tanwin. Ciri objek fathahtain. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata zamama menjadi dhamma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fi'latun. Ada di Mahmud Yunus halaman 135, artinya perjanjian. Kemudian penggalan 15. Oh ya. bukan arti dulu. Arti ya. Arti Quran surat At-Taubah ayat 8 penggalan pertama. Kaifa wa yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Bagaimana mungkin ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka mengalahkan atas kalian, mereka tidak akan menjaga sumpah dan perjanjian dengan kalian. Lanjut Pak Master. Ya, lanjut. Penggalan 15. Yurduna, merupakan kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yurdiyuna, karena huruf terakhir akar kata huruf
sia tidak beri harakat menjadi yurdina. Kemudian yurdina ya-nya menghilang menjadi yurdiuna. Untuk memudahkan bacaan menjadi yurduna. Ciri yu di awal, waw sukuna di akhir. Pelakuhum, akar kata rodiyah, pola af'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 142. Mereka sedang akan menyenangkan. Kemudian penggalan 16, kum, merupakan kata ganti objek. Penggalan 17, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Saya ulang lagi, penggalan 16, kum, kata ganti objek, artinya kalian. Kemudian penggalan 17, bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Kemudian penggalan 18, afwahihim, merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuknya tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, alif lam dan tanwin ya. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, afwahi, merupakan kata benda kata kerja jamak. Aslinya afwahun. Karena sebelumnya ada huruf jar, maka menjadi afwahin. Karena ber-KBM menjadi afwahi. Ciri kata benda, tanwin, ciri jamak sesuai kamus, akar kata fawiha, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal, kata benda tunggal, fu'lun nih Pak tadi. Fuhu. Fuhun. Enggak, yang kata benda, oh ya, fuhu. Pola kata benda tunggalnya Fu'lu. fu'lu ya. Ya. Fu'lu. Nantilah kita itu. Pola kata benda jamak af'alun. Ada di Kamus Munawir halaman 1079, artinya mulut. Kemudian kata benda kedua merupakan kata ganti. Kemudian kata benda kedua him merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti daripada kata benda majemuk afwahihim, mulut-mulut mereka. Penggalan 19, wa, merupakan huruf bermakna, artinya padahal. Kemudian penggalan 20, takbah, merupakan kata kerja sekarang atau akan datang. Aslinya takbayu, karena huruf akar ketiga merupakan huruf sia, maka tidak diberi harakat. Maka menjadi takbah. Ciri ta di awal, domah di akhir. Pelakunya anta, akar katanya aba, pola fa'ala.
Ada di Mahmud Yunus halaman 32. Artinya dia sedang akan enggan. Dia Kemudian engkau. ya, Anta kan engkau. iya, pelakunya anta, engkau sedang akan enggan. Ya, makasih. Ini bisa anta, bisa hia kan kalau Bisa, taktil. Ya. bisa, ya bisa anta. Hmm. Tapi lihat itunya kalau anta. Hmm. Kulubuhum. Lihat kontaknya kali Pak Master. Iya. Ya. Penggalan 21, kulubuhum. Merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama kulubu merupakan kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata benda tanwin. Ciri subjek domah. Ciri jamak sesuai kamus. Maaf, Akar boleh saya kata foto nggak? ya, Ya. Bu. Untuk kakak SAD-nya ini pelakunya bukannya iya, kulubu. Nanti kita lihat kontak kali ya Bu ya. Oke. Ya, nanti rubah lagi. Dibahas lagi ya Pak Master ya. Ya. Ah, Ya, kenapa kita milih anta atau hianya? itu di takwa tadi itu ya, bukan di kulu. Ya, nanti Ya. lanjut loh, Pak. Ya, saya ulangi. Kata benda pertama kulubu merupakan kata benda kata kerja subjek jamak. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri subjeknya domah. Ciri jamak sesuai kamus. Pola fa'ala. Akar kata qalaba. Pola fa'ala. Kata benda tunggal qalbun. Pola kata benda tunggal fa'lun. Pola kata benda jamak fa'ulun. Ada di Mahmud Yunus halaman 353. Artinya hati. Kemudian kata benda kedua, kata ganti. Artinya mereka. Arti dari kata benda majemuk, qulubuhum. Hati mereka. Arti Quran surat At-Taubah ayat 8 bagian kedua. Yudlunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka menyenangkan kalian dengan mulut-mulut mereka, padahal hati mereka enggan. Penggalan ke-22, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 23, aksaruhum merupakan kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama aksaru merupakan kata benda superlatif. Subjek, ciri superlatif sesuai pola. Ciri subjek domah. Akar kata kasaro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda af'ala. Af'alu. Ada di Mahmud Yunus halaman 368. Artinya banyak. Kemudian kata benda kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti daripada kata benda majemuk aksaruhum, mereka banyak.
kebanyakan mereka. Kemudian penggalan terakhir, penggalan 24, fasikun. Merupakan kata benda pelaku aktif jamak. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola fa'ilun. Ciri jamaknya waw sukunah. Akar kata fasakoh. Kata benda tunggal fasikun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada di Mahmud Yunus halaman 316 yang fasik, artinya yang fasik. Artinya ya itu jadi yang fasik. Arti Quran surat At-Taubah ayat 8 bagian ketiga wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya demikian Bapak Ibu penggalan belum? daripada Lupa. Arti surat. keseluruhan belum? Oh ya, arti keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa wa in yasharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka mengalahkan atas kalian, mereka tidak menjaga sumpah dan perjanjian dengan kalian. Bagaimana mungkin ada perjanjian dari si... Ini diulang lagi ini Bu Ferry. Hah? Oh, diulang lagi ya? Oh ya, salah. Ya, nanti dihapus. Lanjut, mereka musyrik ya, sampai pusrik ya. Langsung, padahal jika mereka mengalahkan atas kalian, itu lagi. Kita dihapus. Enggak penggalan kedua. Enggak ada itunya, Pak. Bagian keduanya nggak ada, Bu. Hah? Iya. Oh, bagian kedua tidak ada ya? Arti bagian kedua. Enggak terkopi Bagaimana apanya. mungkin ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang musyrik, padahal jika mengalahkan kalian mereka tidak menjaga sumpah. Oh, ini bagaimana mungkin ini dihapus ya? Yang keduanya ya. Nah, sampai musyrik. Padahal ini dihapus juga. Sampai kalian. Sampai kalian. Sampai kalian. Iya. Ya. Ya, saya ulangi. Bagaimana mungkin ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka mengalahkan atas kalian, mereka tidak menjaga sumpah dan perjanjian dengan kalian. Oh, ini merekanya juga Ini dihapus. masih itu. Ya, Oh, penggalan kedua mah nggak ada di sini nampaknya. keluar enggak ada ya? Penggalan ketiga kedua ada. Kopikan dulu, Bu. Perjanjian dengan kalian ini dihapus ya? Iya. Ini. Jadi yang penggalan 2 ya? Ada penggalan 2. Iya, kopi penggalan kedua. Nomor penggalan 1. Oh, ini. Nomor 12 ya? Ya. Padahal jika mereka mengalahkan atas kalian, mereka tidak menjaga sumpah. Ini ya di sesudah kalian. Iya. Oh, ini dia. Nih, maaf nih karena copy paste dari ininya si Pak J. Belum belajar dari awal ini Pak Mister. Iya, ya. Iya. Tadi udah di oleh Pak Direktur tadi kan. Ya. Ya kenapa di foto 14 teh
Iya, Belum ini kepada PPT. iya, baru ini saya copy paste biar cepat karena si Pak J-nya kan lagi Itu sibuk. kawan-kawan di kelas lain tuh udah pada ini kan. Ya itu makanya saya harap tuh banyak yang bisa ya. Ibu itu belajar itu. Ya ini PPT Nah, cukup sibuk juga. nah, Ah, iya ibu ah, belajar bikin PPT kan. iya, Nah, di mana ada kesempatan ada Pak Zai gitu kan. iya. Bang, waktu 15 menit, 10 menit mereka bertanya ada gak pakai nah. Mana tadi hilang lagi dia. Hmm? Oh, Itu. dilanjut aja lah di bahan nanti saya perbaiki di luar Ah agenda ya, ini jadi ya. ya Ah, ah. kita lihat dulu dari penggalan awal ya. Dari penggalan awal ya. Ya. Nanti saya ketik nanti di luar biar nggak ngabisin waktu. Penggalan awal ini ya. Hmm. Yang udah dipenggal ya. Nah, nih. Nah, ada. Ya, Bapak Ibu ya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ahsan yang telah mengurai, membantu kita dalam belajar pada hari ini ya. Memang di sini ditujukan buat tampil kan, padahal ini buat buat kita bersama ini. Pada saat di kelas kita membahas ini, bagaimana kita mencari arti setiap setiap penggalan eh, bersama-sama ya. Nah, oleh karena itu Ya. kita ulang lagi, kaifa itu artinya merupakan huruf bermakna ya, yang merupakan kata tanya ya, huruf bermakna ya. Karena arti di sana artinya bagaimana ya. Ya. Kemudian wa huruf bermakna artinya padahal ya. Nah, Ya. wa ini bisa artinya padahal, ada dan Dan itu bisa dilihat di demi. kamus Bu, ya. Bisa di kamus dilihat di huruf posisi wau ya. Iya. Ya, posisi waw yang huruf besar itu waw ada dan serta sedang padahal demi gitu ya. Nah, jadi biasanya kita kan ketahuinya kalau wa dan ba dengan ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di kamus, dalam kamus itu ada beberapa arti. Nah, di sini yang cocok adalah padahal ya. In penggalan ketiga in huruf bermakna sekaligus merupakan huruf syarat, artinya jika ya. In. Ya. Nah, in. Kalau inna artinya apa, Bu? Ika juga. Hmm? Inna sesungguhnya Pak Mas. Ya, kalau inna sesungguhnya kan beda Iya. kan. Kalau in jika Beda. ya. Nah, in ini kalau kita lihat ke sebelahnya itu kan ada yazharu kan. Nah, dia itu menghilangkan nah kan. Nah, di dalam buku materi ada ini ya, dalam eh, halaman berapa, Bu? Pak? Materi halaman. Aduh. Lihat dulu Pak ya. Halaman 39 ya Pak. Halaman 39, Bu. Nah, Ya. tolong diikuti semua ya, Bapak Ibu ya. Iya. In ini Ya. adalah huruf bermakna yang sekaligus mensukunkan huruf akhir. Kakek Iya. sadi setelahnya ya. Nah, di sini karena pelakunya hum, nah, na-nya diganti dengan alif. Ya, jadi aslinya kata ini yazharuna di penggalan 4 ya. Ya. Yazharuna kan? Yazharuna. Aslinya yazharuna. Kalau untuk mencari akar katanya gimana Pak Hasan?
kita hilangkan ciri daripada KKSAD-nya. Di situ ada ya, kemudian waw sukuna kalau dia lengkap tadi arti dari aslinya, Ya. sehingga kita tinggal doanya itu yang sukunnya kita kasih harakat saja. Jadi dohara. Jadi kita fathahkan semuanya dan kita lihat di kamus. Nah, kemudian mungkin di kamus itu kita melihat benar atau salahnya. Try and learn seperti itu. Jadi dohara. Kamusnya Muhammad Yunis 250 ya. Ya. Nah, Bapak Ibu kita buka kamus ya. 250. Bapak Ibu saling sambil menulis di buku ya. Zaharon. Ini kan kita sudah enak ini kalau karena dibantu oleh Pak Hasan kan, tinggal lihat. Nah, Ya, di oh situ halaman berapa? dohara Ada itu dua. banyak tuh Pak Ian. Hah? Dohara itu banyak di situ tuh. Di Ya. 250 kanan, di kiri juga ada. Nah ya. Ada Zoharo ya. Iya. Karena di sini KKSAD-nya Yazharu. Yazharu Ya, ya. yang lain juga yang haru juga. Zaharo. Nah, Zaharo ini untuk pola fa'alanya ada beberapa arti ya. Iya. Nah, ada Zaharo alaih ya, mengatasinya kan. Zaharo bi fulan, mengalahkan fulan. Iya. Kalau Azharu itu Azharo pola apa tuh Pak? Ashara gimana Pola- Pak Master? Ada Azharuhu kan? Iya. Afala. Itu, Pak. Pola Pola afala. pola af'ala ya. Memenangkan apanya? Ya. Ini perangkat siapa yang bunyi ini? Iya, ada. Sudah saya matikan. Ya, makasih Bu. Nah, jadi kita ngambil yang mana Pak? Ada 3 kan ya ini pola fa'alanya. Menaiki, mengatasi, mengalahkan Pak. Mengalahkan ya. Nah ya. Mengalah. Ya. Zahara alaihi. Ya. Nah, jadi kita mengambil artinya itu sesuai dengan konteks ayat kan. Iya. Ini surat At-Taubah ya Pak ya. Atau bahaya. Isinya tentang apa Pak? At-Taubah ini? Aduh, belum saya. Peperangan ya, Master. Tentang peperangan ya. Masih Yang masih umumnya dalam ini perang adalah ini. tentang Oh peperangan. iya, perang ya. Tentang perang. Nah, ya, jadi yang lebih cocok di sini adalah mengalahkan ya. Oh iya, Ya, jadi kenapa kita mengalahkan ya? Karena konteks ayatnya begitu. Jadi bagaimana mungkin ya? Ini bagaimana mungkin ini berini kepada ayat sebelumnya ini ya. Nah, Iya, yang ketujuh. yang Ayat Bapak 7 bikin mungkin. dalam tanda kurung tadi ya. Nah, Iya. nah yang di ayat cuma ini. Padahal jika mereka mengalahkan alaikum kan alai huruf der kan Iya. artinya atas Atas kalian. kalian. Nah, jadi arti dari apa yang tertera di sini ya, bagaimana mungkin ada titik-titiknya dalam kurung ya, sesuai dengan ayat di sebelumnya. Padahal jika mereka memenangkan atas kalian, lanjut Bu. Lanjut. Ya. Layar, apa itu? Bubur mana ya? Iya. Artinya tidak. Terus yar apa? Ya kubu. Bisa digedein Bu? Oh, digedein. Iya. Slideshow. Oh, nanti aja diginiin aja. Slideshow ya. Ya, jadi kalau Ah, nggak nggak diginiin. di slideshow ini cepat lelah mata kita. Atau Iya Bu. diginiin ya. Ini kan Ini ada bisa langsung ngetik. sinarnya kan di layar ini. Nah, itu. Yar kubu ya. Nah,
Yarkubu kakak SAD lagi nih. Nah, tadi ada Ini merupakan jawab syarat Pak Master ah daripada eh, in tadi. bukan pengaruh lah, Pak. Pengaruh in karena jawab syarat Pak ya Pak Master. Oh ya. Al- Kalau pengaruh lah ada juga nggak, Pak? Pengaruh lah ada nggak? Adakah la yang mempengaruhi ini kakak SAD? Ya itu saya. Hmm? Huruf la ada yang mempengaruhi kakak SAD nggak? Ada kan? Ada, ada, Ada. Gimana ada Pak. bikinnya la itu? Ya. Layar kabun, layar kabun. Halaman berapa la yang mempengaruhi kakak SAD? Halaman 37 Pak Master. Halaman Halaman 37. 37. Nah, la huruf yang mematikan. Matikan dan Nah, di tata sini kerja. artinya la larangan ya. Taf'alu menjadi la taf'al. Nah, jadi di sini artinya larangan. Di la yang mematikan ini. Nah, sekarang Pak dalam konteks Master, dalam larang ini dalam artinya dalam tidak. konteks ayatnya, dalam konteks ayatnya bisa nggak di sini pakai la larangan? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Tadi artinya yang tadi asalnya kan, bagaimana mungkin jika mereka mengalahkan kalian, janganlah. Nah, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nah, berarti di sini benar yang dikatakan oleh Pak Hasan, dia itu yang mempengaruhinya adalah karena dia merupakan merupakan kalimat jawab syarat ya. Ya, jadi arti la di sana adalah tidak ya. Ya. Jadi bukan larangan di sini kan Pak Master? Nah, bukan, karena nggak sesuai dengan konteksnya kan? Iya, ya. Tapi kalau artinya larangan di sini, berarti memang dia berfungsi untuk mematikan nun sukun itu ya Pak Master gitu. Ah ya, gitu ya. Jadi sesuai konteks juga ya Pak Master. Ya, jadi kalau di sini Fungsinya. kita pakai larangan, berarti jangan kan? Iya, ya. Nah, janganlah mereka menjaga, kan nggak mungkin kan? Ya. Nggak mungkin ya. Ya. Nah, makanya kita ambil bahwa kita simpulkan bahwa yang mempengaruhi dari KKSAD ini berubah na menjadi alifnya itu adalah karena dia merupakan kalimat jawab syaratnya. Ya betul Pak. Falakuhum akar kata rokaba pola fa'ala yarkubu. Halaman 145 lihat ya Bapak Ibu. 145. Sambil di stabiloan kamusnya ya. Iya. 145 rokaba. Yarkubu roqabatun. Artinya ada mengintip, melihat, atau menjaga ya. Nah, sesuai konteks lagi ini kan. Apakah dia bisa mengintip, melihat, atau menjaga? Nah, tadi Pak ini udah milih artinya itu menjaga ya. Mereka tidak menjaga apa? Nanti ada di belakangnya ya, Pak. Pak Ibu ya. Iya.
Nah, terus fi Pak Master. ya. Jadi ini kan dia nun itu menjadi sukun dan hilang berganti dengan alif itu kan karena pengaruh huruf syarat. Tapi pengaruh in sebelumnya yang apa namanya teh menjadi eh, yang menjadikan huruf syarat itu berpengaruh juga nggak Pak Master? Atau jawab syarat karena dia jawab syarat saja yang menjadi kubu ini? Dia itu merupakan jawab syarat kan karena ada huruf syarat tadi, Pak. Oh, saling berkait ya begitu. Ya. Tidak menyentuh. Ini kan ini apa? Iya, iya, iya. Ya, Bu, Pak, ya Pak, bisa Pak? Iya, iya. Ya Ya karena dia rukubu. karena dia jawab syarat tapi jawab syarat itu karena memang ada huruf syarat tadi ya. Jadi Memang karena ada huruf syaratnya. Kalau nggak ya, ada huruf syarat nggak merupakan jawab syarat kan? jawab syarat ya, ya, ya. Jadi dipengaruhi oleh la nanti dia. Iya, iya. Fi di dalam, fi di dalam Pak. Fi itu banyak artinya kan Pak? Di atas. Itu Bapak Atas. bikin di dalam. Bah. Di atas tuh teh. Ya. Very atas. Atas kalian ya. Ya. Ilan, sumpah. Ilan, nah ini KBKK objek tunggal, Pak. Iya, KBKK Ciri kata objek tunggal. bendanya Ini payah juga tanwin. carinya waktu itu Pak Master ini. Ilan ini agak kewalahan juga bapaknya dulu. Ilan ini. Ya. Hubungan Kita cek baik atau sumpah ya. Ilan ya. Nah, Iya. kalau biasanya kan kita sering ketemu ilah kan? Ilah ya. Nah, ini ada tanwin kan? Ya. Iya. Nah, kalau ada tanwin berarti dia kata benda kan? Kata benda ya. Ya. Ilah. Ilan. Oh, berarti akar katanya Bapak ketemukan alala, Pak ya? Ya, Alala alala menjadi Allah. Allah. Munawir 35. Waduh. Ya. Kita sama-sama cek lagi, Pak. Agak Ya. Bapak Ibu ya, kita cek lagi ya. Halaman 35. Munawir halaman 35. Betul. Allah. Allah. Sebelah kiri. Oh, sebelah kiri atas, Bapak Ibu. Udah ketemu, Kiri Bu? atas ya. Kasih tahu dulu, Bu, tandai bahwa ini udah pernah kita pelajari ya. Allah. Nah, kita cari. Akar katanya udah dapat kan, Allah. Kemudian kita cari kata bendanya. Ke Ini bawah. yang sulitnya. Allah. Ini pola atau masih pola ya? Nah, ini yang ada alif lam ini. Al-illu. Artinya perjanjian. Ya. Saya Ada ngambil itu lagi. juga dulu Pak Master, tapi zimmah itu lebih apa? Nanti ada setelah ini kata-kata yang jelas itu perjanjian. Jadi itu makanya agak ragu-ragu waktu itu disesuaikan konteks kita mengambil sumpah ini pada saat itu. Tapi nggak tahu benar salah nanti dengan Pak Master. Sumpah ya. Kalau perjanjian zimmah itu nanti ada illa wala zimmah nanti apanya kita ada apa? Di sini ada banyak kan, ada sumpah. Iya. Ya. Ada juga keturunan. Keturunan yang ya, asal keturunan. Ada keturunan ya. Quran keturunan dia bilangnya. Di Quran keturunan yang baik. Keturunan ya? Iya, di Qurannya. Kalau di apa saya enggak beda mungkin Quran beda terjemahan mungkin apa. Kalau Quran saya karena di sini ada juga keturunan yang baik, jadi tidak menjaga keturunan yang baik dan perjanjian ya.
Ada hubungannya enggak tuh? Oh, keturunan Iya, yang baik itu karena ada ada sambungannya tuh, Bu, ya. Berarti kita ngambil keturunan, Bu, ya. keturunan atau sumpah? Nah, Yaitu yang mereka, apa? hmm, bisa keturunan, bisa sumpah, ya. Iya, Ya. tapi lebih cocok sumpah lah kelihatannya. Mengapakan kalimatnya Pak ya kalau keturunan itu? Iya, susah deh ya. Iya. Nah, kita ambil dulu sumpah, ya. Dan, illa, wa, dan, mana? Ya, kita ambil dulu sumpah, ya. Iya. Ya udah ketemu Nanti kan kita. Bapak Ibu, ya, halamannya. Iya. Hmm. Udah Pak Master. Ya, kemudian penggalan selanjutnya 12. Wah. Dan tidak, wala dan tidak. Nah, Ini zimmatan zimmatan, tadi. zimmatan. Ini yang perjanjian tadi di mana ini? Mahmud Yunus. Hmm. Halaman 135. Zimmatan, ya, zimmatan. Di Muhammad Yunus nih Pak, ya, 135. Iya. 135. Di atas sebelah kanan Pak ya. Zama apanya? Di atas Hah? baris kedua dan ketiga. Ada zimatan jamak di situ. Zimatan, oh ya, zimama yang apa yang jamak ya. 135 Pak. Ya, 135 ya. 135 Pak Master sebelah kanan. Mahmud Sebelah Yunus kanan atas. sebelah kanan atas. Oh, zamma. Akar katanya Iya. zamma. Iya, di bawahnya zimatan ada. Zimatun. Zimatun ya. Zimmatun. Perjanjian, ya. Iya. Oh ya. Tunggal berarti Pak, ya? Ya, objek Tunggal tunggal, kayaknya. ya. Ah ya. Jadi polanya apa Pak? Fa'ala. Fi'latun. Pola kata bendanya. Ya. Fi'latun, fi'latan Pak, fi'latun ya. Kalau tunggalnya tetap domah Pak. Iya, iya, iya. Oh, ini domah, Pak Master? Fi'latun. Fi'latun. Iya. Iya, ya, fi'latun. Saya sini buat fi'latun juga ya. Kalau tunggalnya domah. Lanjut. Ya. Jadi dia. Nah. Ini arti ya. bagiannya, ya? Ya. Iya. Kaifa, bagaimana? Mungkin, ya? Iya. Yang ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul dengan orang-orang kafir, ya? Ini sesuai dengan konteks ayat sebelumnya, ya? Iya. Nah, ya. Nah, yang kita artikan di sini adalah padahal, wah itu kan padahal, jika, yazharu, mereka mengalahkan, alaikum atas kalian, kan? Kalian. Nah, atas kalian, ya. Mana deh? Iya. Mereka tidak menjaga. Iya, layak Mereka kubur ya. tidak menjaga sumpah. Oh, ilannya Ilam duluan, ya. sumpah Ilan, dan perjanjian sumpah dengan dan kalian. perjanjian dengan Dengan kalian. Iya. Oh.
Tidaknya digabung, Pak Master. Hah? Tidaknya digabung. Kan la-nya kan ada dua nih. Mana? Layar kubu dengan lazimah. La-nya digabung, tidaknya di sini mereka Kenapa tidak. digabung, Bu? Oh, dibikin lagi. Ini kan kata benar, ini kan Mereka kata tidak Mereka menjaga tidak sumpah menjaga dan sumpah perjanjian. dan Mereka tidak menjaga sumpah. Saya akan bertanya ke Ibu, jangan langsung dibuat, Bu. ya supaya kalimatnya enak gitu. Kita kan diskusi di sini kan. Ya, Nah, kita belajar bersama-sama nih ya. Nah, kan mana tadi? Mereka tidak menjaga kan layar kubu. heeh. Nah, nah, menjaga apa kan itu kan harus ada objeknya kan? Ya, Menjaga sumpah dan perjanjian dengan kalian. Oh, gitu. ya, la-nya digabung jadi tidaknya satu. Oh, ya boleh. Ah, Bisa kan digabung kan? bisa. Nah, kalau ditambah malah jadi gimana kalau ditambahkan? Mereka tidak Dan tidak, menjaga sumpah dan dan tidak. tidak perjanjian. Ah, Iya, Ah, kurang kurang pas kan ya? ya ya. kurang pas. Ah, ya memang begitu. Eh, yang diajarkan oleh Buya kan. Nah, setelah kita penggal-penggal, kita artikan, kita sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Barangkali sampai di sini udah pas ini. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Oh, Ibu? tinggal 6 orang. Hah? Tinggal 39, rame-rame 39. Bapak Ibu, kita ini kan belajar bersama ini ya. Bukan Ya. Pak Hasan sendiri yang akan tampil itu, tapi kita melewati ayat yang dipelajari oleh Pak Hasan. Nah, kita bersama-sama membahasnya sehingga bisa terbenakkan oleh masing-masing kita. Nah, oleh karena itu, nah kalau sudah ditanya kan kalau harus ada respon. Kalau diam aja saya jadi nggak ini kan nggak paham saya ini. Apakah Ibu udah paham atau belum? Bu Belum, Azwida udah? belum Pak Master. Saya Mana yang masih belum? ini mengerti yang mengenai ilan tadi nih ilan. Kok saya Hah? bingung artinya kok jauh sekali dengan apa dengan yang ada di kamus ya Pak ya. Hah? Ilan tadi. Nah, coba kembali ke penggalannya Bu Ilan. Iya, ilan penggalan ke 11. Gimana Bu? Iya. Kalau kita menerjemahkan dengan apa nggak enak gitu ya Pak Yayan, Pak Master. Gimana Bu? Tidak enak kita menerjemahkannya jadinya apa tadi Keturunan. mereka tidak terhadap kalian dalam apa itu tadi? Sumpah. Apa tadi? Oh, mengambil artinya Bu. Ya tadi Pak itu bilangnya artinya apa saya lupa nggak nyatat lagi. Ini ada Nah, saya sumpah di sini. Ilan itu artinya sumpah ya sumpah ya. Nah, sumpah tadi. Kenapa ada di sumpah gitu loh? Terhadap sumpah kalian ya. Tidak memelihara, tidak bukan kan tadi bukan kubu sumpah kan kalian tidak. coba. Ya, Sumpah kubu atas tadi kalian kan? atas kalian musuh. Oh, sumpah atas kalian Nah, kan tadi kan kita ini kan la tidak kan? ya Yar kubu. Yar ya mana tadi? Yar ya kubu. Nah, ya mereka ya tidak menjaga. jaga ya. Nah, mereka mana? Mereka tidak menjaga. Hmm, Fikumnya ini nanti Bu. ya Nah, menjaga apa kan? Nah, menjaga ilan, sumpah,
dan juga wala zimman, dan juga tidak menjaga perjanjian fikum dengan kalian. Oh, jadi ilan itu artinya sumpah ya, Pak Master. Kalau Bu dilihat, Aswida maunya apa? Ya enggak, saya tuh bingung aja kok ilan jadinya sumpah ya, padahal eh, padahal apa, Bu? ya, ya udah nggak apa-apa Pak, itu saja saya mengartikannya jadi bingung aja. Ya sama, saya juga gitu juga Bu Azida dulu, sehingga memang ya agak payah apa melihat di kamusnya. Kadang-kadang kita sesuaikan apanya. Jadi Ya sampai itu sekarang pun saya sebenarnya masih apa juga Bu Aswida, tapi ya bingung step ya, by step belajar katanya juga. kok nggak tepat gitu. Ya kita lihat aja dulu ya Pak Master ya, kita Iya. sama-sama Bu belajar Aswida, nanti. yang Ya. mereka itu siapa coba? Pak ini ya Pak Hasan. Apa? Mereka itu siapa? Mereka itu orang-orang musyrik tuh. Ah ya, orang-orang Itu musyrik yang tidak tidak menjaga menjaga sumpah. Coba menjaga terangin Pak Hasan. ilan. Hah? Ya, Menjaga ilan dan zimah itu kan orang-orang musyrik itu. oh ya. Jadi kalau dia menang, dia tidak jaga kan gitu. Iya, seandainya mereka menangkan, tiap perjanjian dan sumpah mereka tidak akan mereka tepati. Itu kira-kira apanya. Oh, ya benar Pak. Jadi Ya baru Bu Aswida. orang itu tidak menjaga sumpah Itu mereka. maksudnya tadi Pak Hasan tuh nerangin. Ya Pak ya. Jadi orang-orang kafir Oh, itu jadi kalau dilihat terjemahan, ya, jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu kan, Iya. nah kan berarti mengalahkan itu berarti mendapat kemenangan atas kamu. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu. Oh, ya bolehlah kita ambil yang itu, ya sesuai dengan apa namanya itu, dengan terjemahan berarti. Tapi di kamus nggak ada ya Pak ya, Pak Master ya. Ya itu yang diambil itu Sumpah tuh ada. keturunan. Ya. Jadi kamus nggak ada kekerabatannya gitu. Nah, di sana keturunan itu. Nantilah kita tanya ke Buya ya ini ya. Ya Pak ya. Ya. Keturunan yang baik dengan kekerabatan beda tuh. Beda kan konteksnya, beda artinya keturunan sama. Jadi maksudnya di sini kan mereka kan orang musyrik itu sudah tidak memperhitungkan lagi hubungan kekerabatan itu. Ya. Sudah diputuskan. Kan banyak kan yang itu ada siapa namanya itu? Yang masih paman Nabi itu kan Abu Lahab kan? Ya. Nah, kan dia memutuskan hubungan kekerabatan itu. Ya. Sinonimnya kali ya Pak Master, Ya. yang baik. Jadi hubungan kekerabatan itu kan keturunan kan berdasarkan itu dong, Bu ya. Oh iya. Ya. Ya bisa juga ya Pak ya. Nah, jadi bisa kita ambil keturunan di sini dalam arti di penggalan kan. Nah, di dalam itu nanti hubungan kekerabatan itu. Gimana Pak ini? Jadi ini diganti ya Pak San? Enggak. Sumpah? Kan gimana ya? Tapi kalau konteks artinya udah apa tadi itu. Cuma kan kita menghubungkan ke kamus apanya tadi. Iya. Kalau kontak aslinya sudah rasa sarannya cocok ya. Udah memang maksudnya seperti itu tuh. Cuma kita agak memaksakan ilan itu agak apa di kamus itu yang menjadi apa di kita sebenarnya tadi kan. Tapi kalau secara arti keseluruhan sebenarnya sudah masuk saya rasa itu apanya. Iya betul. Pakai sumpah menurut saya kan. Pakai sumpah Pak? Iya pakai sumpah itu. Sumpah rasanya memang tapi ya. Ya kalau mengartikan tuh tentu dengan bahasa Indonesia yang kita pahami kan. Kalau misalnya kita pakai asal keturunan, mungkin di Arab mungkin dia seperti itu keturunan yang apa itu kan.
Tapi di kita sulit juga nanti apa bisa kita perdalam juga lah berapa waktu ini ya Pak. Ya. Ya. Agak itu. Kita lanjutkan dulu ya Kalau Pak di ya. konteks dari ayat 7 apa itu mungkin udah lumayan masuk tuh arti kita itu. Ya. Nah, tapi kita akan melihat ke kamus itu artinya yang agak sesuai dengan apa yang hanya berapa kata di kamus itu yang jadi apa di kita. Iya. Ya itu pula enaknya sehingga ada pendalaman, ada apa namanya debat kita di sini sehingga mau lebih dalam lagi. Kan? Ya. Ya, sebenarnya sumpah dengan perjanjian ya Pak ya. Iya, sumpah dan perjanjian. Sumpah dan perjanjian itu sudah mendekati ya. Iya, Ada dan mendekati keterkaitannya ya, betul. Hah? Ada keterkaitannya. Iya. Ada saling keterikaitannya. Iya. Tapi apakah di sini artinya memang sumpah gitu kan? Yang tepatnya nanti kita tanya aja ke Buya ya. Tanya ke Buya aja ya. 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 Kemudian kita lanjutkan ke bagian kedua ya. Yarduna. Ya, yurduna. Hah? Ya, yurdu. Yurduna. Ya, yurduna. Yurduna aslinya apa Pak? Yurdiuna. Karena huruf ketiga akar kata huruf sia itu kan tidak diberi harakat dalam kalau di sini kan yang huruf ketiganya itu kan ya kita tidak diberi harakat sehingga ya dan waw itu kan menjadi apa nanti bertemu sehingga ya yang kita buang menjadi Tunggu loh Pak. Ya. Kan Ya. kita kan belum ketemu uraian-uraiannya kan kita karang-karang tadi kan Pak ya. Nah, Ya. kan pada Pak Adil kan nanyanya gini kan, yurduna kan. Ya. Nah, kalau kita lihat ciri KSAD-nya ada yu depan waw sukunna, udah jelas kan KSAD gitu. Ya. Nah, cara mencari akar kata gimana Pak? Ciri KKSAD-nya kan kita hilangkan dulu. Dalam itu ciri KKSAD-nya kan yu kita hilangkan. Sehingga ro kita fatahkan saja. Kemudian ada do. Kita kalau betul atau tidak saya juga ro kita anggap aja itu rodaya misalnya. Karena huruf ketiganya kebetulan ini huruf apa namanya? Huruf sia. Jadi ya bisa rodoya, bisa rodawa apanya. Cuma kita cek di apa aja di kamus saja gitu. Sehingga menjadi rodia apanya di halaman 142. Kemudian saya lihat di 142. Tunggu Pak ya. Ya, kan kita tadi hilangkan ciri KKSAD, tinggal ro sukun dan do kan? Ya. Kan ada kaidah huruf sia kan ada gitu Pak. Lihat Pasan. Ada. KKSAD. Lihat Pasan di buku ada nomor 7. Ya. Nomor 7 lihat di buku. Masuk ke situ ya. Jadi ada 2 jalan ini ya Pak Master. Ini jalannya di atas juga bisa dari asli, bisa juga dengan pakai bukan. Aslinya itu kan kita dapatkan setelah dapat akar katanya kan? Ya. Makanya kita pada saat kita mengolah kan, nah tadi iu-nya sudah dihilangkan, waw sukunnya dihilangkan, tiga sukun dan ini kan? Dan domah. Dan domah kan sukun harokat. Nah, yang di mana kita tambahkan hurufnya? Di depan atau di belakang? Di belakang. Kita baca di 7 Pasan. Kan ini kaidah huruf sia poin 7.
dalam KKSAD setelah dibuang huruf SAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harakat hidup mati. Tambahkan huruf sia di belakang dengan try and learn. Nah, yang Bapak lakukan tadi, ya, Ya, ada alif kah ini, waw kah ini, atau ya di sini. Nah, Bapak sudah menggunakan kaidah huruf sia nomor 7 ini. perkata doa. Jadi Bapak bisa mendapatkan huruf waw di huruf ya di tengah di belakang itu. Ya, Nah, setelah menggunakan kaidah ini. kaidah nomor 7 itu Pak Master. Ya kaidah nomor 7 kan. Dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf berpola sukun harakat hidup mati. Nah, yaitu ro sukun dan do dot hidup kan. Ya, Mati hidup ya. Mati hidup. Maka mati hidup. tambahkan huruf sia di belakang. Dengan sistem Try and try learn. and learn. Nah, kita cari tadi kan. Bapak udah nemukan pada halaman 142 ya, Pak? 142, ya. Nah, kita lihat 142. 142. 142. Mana, Pak? Sebelah kiri bawah, Pak Mas. Kiri bawah Rodia. Rodia. Rodia ya. Tapi Jadi untuk akar pola katanya apa itu? hafalannya, Hah? Akar kata Bapak bikin Rodia ya? Iya, Ya itu. Rodia. Kaidah 1, huruf sia poin 7 ya, Pak ya. Ternyata artinya yang ada Rodia. di Munawir yang ada pola hafalannya. Nah, sedangkan polanya af'ala kan, Pak? iya, polanya afalah, ya. Nah, di 142 ini ada nggak, Pak, yang pola Ya, af'alanya? nggak ada ya. Iya. Di Munawir ada 505. Nah, kita ambil ke Munawir, Pak. 505, Bu. Makasih, Bu. Iya. 505, Bu Ani. 505. Memuaskan, menyenangkan. Sebelah kiri 505 bawah. Mbak ini balik Iya. mana Mbak ini? 505 sebelah kiri bawah, Rodia. Oh ya. Oh iya. Di sini Ada yang memuaskan, menyenangkan itu apalah kan ya? Ardahu. Oh iya. Adab. Kita nah sekalian kita belajar pola-pola di kamusnya ya Pak ya. Iya, iya. Kan kita ngambil Munawir nih. Ada Rodia. Rodia. Polanya apa saja ini? Ada roda mencari kendaraan. Ada ardo memuaskan, menyenangkan. Ada istardo. Jadi ada 4 pola nih. Ada berapa pola Pak? Rodia, anak 1. Fa'ala 2, 3. Ini. Dan istafala nih, istafala. 4. Kok saya lihat lebih Pak? Mana lagi ya? Polanya ada pola fa'ala. Ya. Kemudian fa'ala. Ya. Af'ala. Ya. Istafala. Nah, itu yang langsung terlihat kan? Ya. Nah, di sebelah roda ada wa kan? Tarodda.
Yang di mana Pak Master? Fa'ala. Di sebelah roda tadi kan pola Di sebelah fa'ala pola fa'ala. ada tarodda. Fa'ala. Yang artinya mencari kerelaan itu apa? Iya, iya. Sebentar. Di sana ada dua pola. Oh iya. Istafala. Oh iya. Ada pola tarodda, pola tafa'ala, kemudian yang di bawahnya yang memuaskan itu ardo sama dengan rodda itu artinya memuaskan ya. Pola fa'ala. Jadi ada berapa itu? 1, 2, Fa'ala. 3, 4, 5, 6. 6 pola, Pak. Oh, jadi di Munawir 505 ini yang cocok ya Pak ya. Ah ya. Jadi dia polanya afala tadi menyenangkan. Jadi artinya menyenangkan apa memuaskan tuh? Menyenangkan masih bisa ya Pak Yan. Ah iya, menyenangkan ya. Memuaskan juga bisa juga. Ya, kita ambil menyenangkan. Iya. Pak Master maksudnya Pak Yayan juga. Kalau di dalam kamus Mahmud Yunus kan kata menyenangkan nggak ada kan? Hanya ada senang kan, Pak? Iya ya. Ya, makanya kita ambil di hanya senang saja gitu. Karena ya. dia kata kerja tidak bisa gitu ya. Karena senang itu kan sebenarnya kalau senang itu kata kerja sebenarnya. Menyenangkan Iya. baru kata benda sebenarnya kalau senang aja kan. Tapi kalau menyenangkan karena dia apa baru kata kerja kan gitu apanya. Tapi kalau di sini kan ya masuknya kata kerja ya senang itu dianggap kata kerja di sini apanya. Ya, senang itu kata kerja juga di sini. Tapi polanya, kalau pola af'ala yang artinya menyenangkan, nah Iya. itu polanya af'ala, Pak. Iya, iya. Ya. Ya lebih terbukti dia apa di Munawir. Di Mahmud Yunus nggak ada pola af'ala gitu ya. Iya, nggak Nah, ada. ya, nggak Ya. ada pola af'alanya. Jadi Maka diambil Ya. Munawir. Makasih tuh Bu ke pembimbing Bu Ani. Bu ya, makasih Bu Ani. 505 Munawir apa tadi? Iya. Dia lebih ke sini kita. Udah, Bapak Ibu? Tanya Pak Master. Hah? Tanya panggil orangnya. Pak Marvan tadi ada dia. Hah? Marvan ada tadi. Pak Morfen mana? Ntar saya cek. Oh, udah keluar dia. Ada tuh. Ada dia. Ada. Mana Pak Morfen tuh kakak kelas manggil tuh. Ya, kalau nggak keluar suaranya nggak enak. Iya. Kalau nggak nanya-nanya aja. Nah. Tuh, tanya apa asalnya Pak Morfen? Iya. Apa? Ini Pak Andi juga ada nih, dia jago nyanyi juga nih. Ah, itu Pak Morfen mau ngomong tuh. Pak Marven sip. Rindu juga kita dengar suaranya. Nah, lanjut. Apa itu? Hah? Apa yang keingat aja lah tanya. Oh gitu. Berarti kita sudah sampai kepada mana tadi, Bu?
ke Yurduna. Yurduna. Nah, Nah, ini agak Yurduna. sulit ini Pak Marven. Hmm. Ya, Yurduna tadi. Kan ada Rusia. Kan dilengkapi sama versi tadi kan. Beda 1.7 banyak. Ya. Jadi udah lengkap nih dibikin pasan ini. Ah. Mulai dari Yurwidu Wirdiyuna kan Iya. menjadi Yurwiu. Nah, tapi ya-nya menghilang Pak Arsannya. Iya, ya menghilang. Nah, langsung dia berganti sama Karena dia wow. ketemu apa wow. Berarti apanya jadi dolnya menjadi apa namanya? Doma ya. Iya. Jadi langsung dia menjadi Yurduna ya. Udah mantap kali ini Pak Hasan nih. Bikin semangat kalau ngomong kayak gitu tuh. Kenapa kita ngambil aslinya Yurdiyuna? Karena dia polanya pola af'ala. Jadi kalau pola af'ala kemana? Pola af'ala itu di depannya kan pakai yu sama huruf kedua akar katanya pakai kasrah ya. Iya Pak Hasannya. Nah, apa polanya itu? Ya, pola af'ala. Kan Ya, pola af'ala itu kayak SAD-nya polanya jadi apa? yuf'ilu. Kalau pelaku hum? Kalau pelaku hum yuf'iluna. Ah, iya, mantap dah. Yuf'iluna kan. Nggak bisa maju tuh. Nah. Makanya kita ambil Yurdiyuna karena sesuai dengan polanya Yuf'iluna. Nah, Yurdiyuna kemudian berubah ya. Iya. Iya, tapi pelajaran sama Buya hari itu lengkap lagi. Wah? Kalau dengan Buya kayaknya kaidah 1 Rusia.7 udah duluan. Iya, maksudnya yang di depan. Ya, yang di depan. Nah, yang di belakang itu tertunda terus. Nah, jadi Yurdiyuna kemudian menjadi gimana Pak Hasan? Yurdiuna Nah. karena aslinya kan Yurdi. Mana tadi itu? Yurdiuna. Nah, karena kalau saya tadi kan karena huruf ketiga akar kata huruf sianya tidak diberi harakat, sehingga menjadi Yurdina. Ada Yurdi itu kan ada ya sukun ya yang tidak diberi harakat dan no sukun di situ apanya. Ya. Jadi ya akar kata bertemu wow. Maka ya-nya yang menghilang sehingga menjadi yurdiyu. Nah, itu untuk memudahkan bacaan menjadi yurdu. Nah, itu yang alasan tadi kalau saya Pak Ian, Pak Masdar. Oh. Kalau diringkas saja gimana Pak? Gimana Pak Masdar? Kalau diringkas saja ada. Jadi Yurdiyuna kan? Ya. Yurdiyuna, iya, yu kan? Dia itu Ya. menghilang, ya. Kenapa dia menghilang? Karena ada waw sukun. Jadi nggak usah disebut lagi dia itu menjadi apa? Menjadi sukun. Kalau disebutkan Jadi yurdi, ya sukun, waw sukun, jadi terlalu panjang nanti ininya Pak. Nah, Ya. jadi kan yurdiyuna kan? Yurdiuna, kemudian? Nah, jadi karena ada waw sukun, ianya ini menghilang dengan memberikan domahnya kepada dot. Oh, sukun.
Jadi langsung Pak Master gitu ya. Iya. Jadi yurdiyuna langsung dia berubah menjadi yurduna gitu. Nah, langsung berubah menjadi yurduna dengan alasan karena ada waw sukun setelahnya, ya. Ya, yu-nya itu menghilang dengan memberikan harokatnya kepada dot menjadi yurduna. Jadi langkah yang kedua, yang ketiga ini ya dihilangkan gitu ya. Yurdiuna sama yurdiuna itu dihilangkan ya. Iya. Jadi langsung saja begitu ininya narasinya. Kalau terlalu panjang nanti Iya, iya, iya. sulit dipahami Begitu kan ya Pak Pak ya. ya. Jadi Hah? jadi ya itu menghilang dengan memberikan domah kepada bawah itu. Jadi yang langsung yurduna gitu ya Pak. Ah ya Ustaz. ya. Ya lebih lebih itu ya. Jadi dibuang nih baris kedua, ketiga. Dah? Ya itu. Ya, langsung jadi apa? Yurdiuna gitu kan. Langsung Ya, aja menjadi yurduna. Nah, tinggal Bapak kasih itunya apanya ya, narasinya ya. Yu menghilang karena di depannya ada waw sukun. ya. Nah, dia menghilang dengan menitipkan harokatnya kepada dot menjadi yurduna. Iya. Jadi karena ada wow ya Pak Master, ya-nya menghilang. Ah Dengan iya, memberikan ya, domahnya ke ya. dot. Iya, ya. Yu-nya menghilang, yu kan ada kan huruf yu kan udah jelas yu di sana kan Pak. Yurdiyuna kan. Jadi yang menghilang tuh yu-nya dengan memberikan harokatnya kepada dot. Iya. U-nya ya. Ya, yang harakat ya U. Nah, ya. Kan pada prinsipnya ini kan memudahkan bacaan lah Pak ya. Iya. Yurdiuna, yurduna. Nah, kira-kira seperti itulah narasinya Pak. Udah ya? Ada Iya. akar katanya pelaku hum, akar kata rodia, pola af'ala. Tadi di kamus sudah kita lihat artinya mereka sedang akan menyenangkan. Kum kata ganti objek berarti kalian ya. Jadi mereka sedang akan menyenangkan kalian. Bi dengan afwahihim. Afwahihim kata benda majemuk. KB1 tidak ada alif lam dan tanwin. KB2 kata ganti. KB1 KB kakak jamak ya. Coba afwahihim ini Pak. Ya, Pak. Bagaimana cara mencari akar katanya Pak? Afwahihim. Ya. Ya, kita gimana ini ya? Kita hilangkan alif di depannya. Kemudian tinggal fa. Terus Pak? Tunggu dulu Ini udah sekalian diskusi dengan Pak Adil nih. Iya, ya. Kemudian apa ya? Jadi menjadi fa-nya kita fathahkan fawa
Sebenarnya ada alif lagi di depannya, katanya alif ini ya bagaimana hukumnya tuh Pak Master menghilangkan alif ini? Kalau saya coba-coba aja, artinya hukum yang saya katakan mungkin tak kuat itu apanya.